Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi bersama Ibu Inayatul Izzah, yang pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama untuk memahami bagaimana berpakaian sesuai syariat Islam. Oke, are you ready? Yes, very good. Nah, di layar sudah kelihatan ada 5 folder yang sudah Ibu siapkan. Folder pertama yang berwarna biru itu, kemudian ada folder yang kedua yang warnanya merah, kemudian ada folder ketiga yang hijau ya, kemudian yang keempat itu berwarna ungu, dan yang terakhir ini folder kelima yang berwarna biru muda. Oke, jadi ada 5 folder yang akan kita bedah hari ini berkenaan dengan materi berpakaian sesuai syariat Islam. Sudah siap semuanya? Iya. Kalau gitu, mengawali kegiatan kita hari ini, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita buka folder yang pertama yang berwarna biru ini. Let's click it. Ya. Nah, ini dia folder yang pertama, berisi tentang kompetensi dasar atau KD yang harus kita kuasai ya. Sebagai seorang muslim itu yang pertama, kita harus terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, harus mampu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang terakhir, mampu menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan langsung di folder yang kedua yang berwarna merah ini. Langsung kita klik fungsi pakaian. Ada 5 yang sudah dipetakan oleh Ibu ya. Ada 5 poin fungsi pakaian. Yang pertama adalah sebagai penutup aurat. Kemudian yang kedua sebagai perhiasan atau keindahan. Langsung saja kita klik untuk melihat dalilnya ya, penutup aurat. Check it out. Yes. Di dalam Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 26, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, hai anak Adam, qad anzalna 'alaikum, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu libasan, pakaian, yuwari sawatikum, untuk menutup auratmu, warishan, dan pakaian indah untuk perhiasan. Libasa yuwari sawatikum warisha. Jadi dari ayat ini kita pahami bahwa fungsi pakaian yang pertama itu adalah untuk menutup aurat, yuwari sawatikum. Dan yang kedua, pakaian indah untuk perhiasan, warisha. Begitu ya. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Menggunakan pakaian fungsinya yang pertama untuk menutup aurat kita, dan yang kedua sebagai perhiasan atau keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Maka ketika kita berpakaian, seharusnya kita menggunakan pakaian yang bersih, suci, rapi begitu ya. Jangan sampai kita itu berpakaian, kalau kata orang Jawa, model morot gitu. Tidak boleh, harus berpakaian yang baik, karena pakaian fungsinya juga sebagai perhiasan atau keindahan. Begitu. Kita lanjutkan sebentar ayatnya. Walibasut taqwa, dan pakaian takwa, dzalika khair. Disebutkan di dalam ayat ini bahwa pakaian takwa itu adalah yang paling baik. Anak-anak masih ingat apa yang disebut dengan takwa?
Iya, benar sekali. Takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Apabila kita punya takwa, maka kita akan bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, begitu. Jadi ketika kita punya takwa, maka itu adalah pakaian yang terbaik, begitu. Walibasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, la'allahum yadhakkarun, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran surah Al-A'raf ayat 26. Jadi fungsi pakaian yang pertama adalah sebagai penutup aurat dan yang kedua sebagai perhiasan. Kita kembali ke fungsi utama pakaian tadi. Poin 1, poin 2 sudah kita bedah bersama-sama. Kita sekarang melihat di poin yang ketiga, fungsi pakaian sebagai identitas diri. Langsung kita klik saja untuk melihat dalilnya ya. Nah, disebutkan di dalam Quran surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 59, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kul, katakanlah, li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina, dan istri-istri orang mukmin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, dari ayat ini kita pahami bahwa pakaian yang kita kenakan itu harus menjulur ke seluruh tubuh kita. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jilbab itu harus menjulur ke seluruh tubuh. Jadi yang disebut dengan jilbab itu adalah baju kurung ya. Jubah itu disebut jilbab. Pakaian yang menutup seluruh tubuh kita disebut jilbab. Kita lanjutkan ayatnya. Dzalika adna ayyu'rafna. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Artinya inilah fungsi pakaian sebagai identitas diri. Ketika kita menggunakan pakaian yang menutup aurat, menggunakan jilbab yang menjulur ke seluruh tubuh kita, maka kita akan lebih mudah untuk dikenal sebagai seorang muslimah. Pakaian sebagai identitas diri. Nah, kita lanjutkan ayatnya. Fala yu'dzain, karena itu mereka tidak akan diganggu. Insya Allah kalau kita menggunakan pakaian yang menutup aurat, jilbab yang menutup seluruh tubuh kita, tidak akan diganggu. Nah, biasanya kalau ada dua orang cewek ya, dua perempuan, satunya menutup aurat, yang satunya pakai rok mini gitu, auratnya terlihat, yang digodain yang pakai rok mini gitu. Cewek cuit-cuit, cewek godain kita dong gitu ya. Nah, kalau menggunakan pakaian yang menutup aurat, insya Allah tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 59. Fungsi pakaian sebagai identitas diri. Kemudian kita lanjutkan fungsi pakaian yang keempat ya. Fungsi pakaian yang keempat adalah sebagai pelindung tubuh. Kita klik langsung untuk melihat dalilnya. Nah, disebutkan oleh Allah di dalam Quran surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 81. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan, dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana, dan Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Nah, kemudian yang bercetak tebal ini intinya tentang pakaian. Let's check it out. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra,
dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas. Wasarabila taqikum ba'sakum, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Nah, dari ayat ini kita dapat memahami bahwa di antara fungsi pakaian adalah sebagai pelindung tubuh yang melindungi kita dari panas, begitu ya. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra. Pakaian itu melindungi tubuh kita, memelihara tubuh kita dari panas. Wasarabila taqikum ba'sakum, dan pakaian baju besi melindungi kita dalam peperangan. Jadi ayat ini menegaskan bahwa fungsi pakaian itu adalah juga sebagai pelindung tubuh kita. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu, la'allakum tuslimun, agar kamu berserah diri kepadanya. Quran Surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 81. Jadi ini adalah dalil tentang fungsi pakaian sebagai pelindung tubuh. Kita kembali ke fungsi pakaian yang kelima. Nah, ini fungsi pakaian yang kelima adalah sebagai perangkat beribadah. Kita klik untuk melihat dalilnya ya. Let's check it out. Nah, ini dia Quran Surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 31. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, hai anak Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Nah, dari ayat ini kita pahami bahwa ketika kita beribadah, ketika kita memasuki masjid, hendaknya kita itu memakai pakaian yang terbaik, pakaian indah kita gitu. Jangan sampai menggunakan pakaian yang jelek. Ketika masuk masjid harus diamalkan ayat ini, menggunakan pakaian terbaik kita gitu. Jadi kalau ada seumpama salah satu dari anak-anakku semuanya membeli baju baru, kalau bisa baju baru itu diajak dulu beribadah, diajak masuk masjid dulu. Ketika kita ke masjid dipakai pakaian terbaik kita. Kata Allah, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Nah, ini fungsi pakaian yang kelima, yakni sebagai perangkat untuk beribadah. Kita lanjutkan sebentar ayatnya. Wakulu, dan makanlah, washrabu, wakulu washrabu, dan makan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan baik dalam hal berpakaian atau makan atau minum, tidak boleh berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Begitu, menggunakan pakaian yang terbaik untuk beribadah sebagai perangkat untuk beribadah, tetapi tetap tidak boleh berlebih-lebihan. Tetap tidak boleh berlebih-lebihan. Demikian tadi adalah fungsi pakaian. Ada 5 poin yang dijelaskan. Yang pertama sebagai penutup aurat, kemudian sebagai perhiasan atau keindahan, dan yang ketiga fungsi pakaian sebagai identitas diri, yang keempat sebagai pelindung tubuh, dan yang kelima sebagai perangkat untuk beribadah. Oke, nah kita lanjutkan di folder yang ketiga. Let's check it out. Ini dia adalah tentang ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Tadi sudah kita bedah beberapa dalilnya ya. Nah, itu masih nyambung juga dengan ini. Jadi bagaimanakah syaratnya pakaian yang sesuai dengan syariat Islam itu? Pakaian yang syar'i itu seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama ini ada 5 poin yang dikasih juga di sini sama Ibu. Kita lihat 5 poin ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama adalah menutup aurat. Syaratnya pakaian dalam Islam itu yang pertama adalah menutup aurat
ya. Islam tidak menentukan modelnya pakaian itu seperti apa. Hanya syaratnya yang pertama itu harus menutup aurat. Let's check it out. Kemudian kita lihat dulu bersama-sama, kita klik yang warna merah ini, dalilnya tentang aurat ya. Aurat itu sampai mana-mana gitu ya. Jadi aurat ada dua, ada auratnya laki-laki, ada auratnya perempuan. Nah, disebutkan di dalam Quran surah An-Nur ayat 31 bahwa aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali yang biasa nampak, kecuali yang biasa terlihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati, katakanlah kepada wanita yang beriman, yahududna min absarihinna, hendaklah mereka menahan pandangannya. Nah, ini disebutkan dua-duanya untuk laki-laki dan perempuan yang beriman. Yang pertama harus menjaga pandangan. Quran surah An-Nur ayat 30 itu perintah untuk laki-lakinya. Nah, An-Nur ayat 31 ini untuk yang mukminahnya, untuk yang perempuannya. Jadi kalau bunyinya di ayat yang An-Nur 30 itu wa kullil mu'minuna gitu. Nah, untuk yang ayat 31 diawali wa kullil mu'minati. Perintahnya sama. Yang pertama adalah untuk yaghdudna min absarihinna, agar menahan pandangannya, agar menjaga pandangan kita. Laki-laki maupun perempuan yang beriman, yang pertama itu harus bisa ghaddul basar, menjaga pandangan. Kemudian yang kedua sama, laki-laki maupun perempuan yang beriman harus wayahfadna furujahunna, memelihara kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya, begitu. Jadi yang pertama perintahnya untuk menjaga pandangan, yang kedua menjaga kehormatan diri. Kemudian dilanjutkan ayatnya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Jadi perempuan itu harus menutup auratnya, seluruh tubuhnya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, yakni muka, wajah, dan kedua telapak tangan, begitu. Jadi aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Nanti ada hadis setelah ini yang kita buka juga berkenaan dengan aurat perempuan. Nah, kita lihat dulu yang kedua, ini adalah aurat laki-laki. Aurat laki-laki itu dari mana sampai mana? Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan juga riwayat Baihaqi. Auratur rajuli, aurat laki-laki adalah ma baina surratihi ila rukbatihi, sesuatu di antara pusat dan lututnya. Sesuatu di antara pusar dan lututnya itu adalah auratnya laki-laki. Jadi sudah jelas terlihat auratnya perempuan dan auratnya laki-laki itu berbeda. Nah, kita lanjutkan dulu. Ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam itu yang pertama adalah menutup aurat. Nah, kemudian ada poin-poin sub di sini tentang menutup aurat ya, bahwa aurat itu kalau mau menutup aurat itu maka pakaiannya harus tebal dan tidak transparan, begitu ya. Tebal dan tidak transparan. Kita lihat ini, kita klik dulu tanda merah ini untuk melihat dalilnya ya. Nah, ini ada hadis riwayat Abu Dawud yang menjelaskan tentang pakaian itu harus tebal, tidak boleh tipis gitu ya. Let's check it out. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Asma binta Abi Bakrin, bahwasanya Asma binti Abu Bakar dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masuk dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaiha thiyabun riqaqun, dan dia menggunakan baju yang tipis. Fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah memalingkan muka daripadanya dan bersabda, waqala, ya Asma, wahai Asma,
innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan itu, idza balaghatil mahidha, ketika dia sudah haid, apabila dia telah haid, lam yasluh ayyura minha, maka dia tidak layak baginya untuk terlihat illa hadza wa hadza, kecuali bagian ini dan ini. Dan beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa auratnya perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Dan pakaian yang digunakan itu harus tebal, tidak tipis, tidak transparan. Artinya tidak boleh auratnya terlihat. Kalau tebal tidak terlihat insya Allah. Nah, kita kembali ke ketentuannya tadi. Menutup aurat itu yang pertama tebal dan tidak transparan. Kemudian syarat menutup aurat yang kedua adalah pakaian itu longgar dan tidak ketat. Nah, ini juga tersebut di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 tadi ya, bahwa yang namanya jilbab itu harus menjulur menutup ke seluruh tubuh kita, tidak boleh ketat, kemudian ya tidak boleh terlihat lekuk tubuhnya. Kemudian yang ketiga, syaratnya menutup aurat bagi perempuan itu kerudung ya. Kerudung harus menutup dada sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah An-Nur ayat 31 ya. Quran surah yang ke-24 ayat 31, kita lihat sebentar. Check it out. Nah, ini ya. Quran surah An-Nur ayat 31, kerudung harus menutup dada ya. Ini yang dipertebal lafadznya oleh ibu. Kita lihat sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Jadi kerudung dalam Islam itu harus menutupi dada. Kalau ada kerudung tidak menutup dada maka belum syar'i, begitu ya. Belum sesuai dengan syariat Islam. Karena jelas disebutkan di dalam ayat ini Quran surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 31, wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kerudung itu harus menutup dada, begitu. Nah, ini dia syaratnya menutup aurat, sudah kita bedah bersama-sama. Syarat yang pertama, ketentuannya pakaian sesuai syariat Islam itu menutup aurat. Nah, kemudian yang kedua, pakaiannya terbuat dari bahan halal. Tidak boleh pakaian itu terbuat dari bahan yang haram. Contoh, kalau beli baju jaket, seumpama jaket kulit gitu. Nah, kulitnya tidak boleh terbuat dari kulit yang haram ya, kulit babi tidak boleh. Nah, kemudian untuk laki-laki tidak boleh terbuat dari emas dan sutra. Kita klik sebentar untuk melihat dalil ini yang merah, kita klik. Nah, dari Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hurrima libasul hariri wa dhahabi ala dhukuri ummati." Diharamkan bagi laki-laki dari umatku untuk memakai sutra dan emas. Wa uhilla li inathihim, namun dihalalkan bagi perempuannya. Tidak boleh terbuat dari sutra dan emas. Baik emas ini dijadikan sebagai baju atau sebagai perhiasan, cincin, kalung, tidak boleh menggunakan emas karena diharamkan oleh Kanjeng Nabi, begitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi pakaian yang kedua syaratnya terbuat dari bahan yang halal. Dan yang ketiga, ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Poin ketiga itu tidak menyerupai lawan jenis. Ya, kita lihat dalilnya sebentar. Kita klik ini. Nah, tidak menyerupai lawan jenis sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Ibnu Abbas, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutasyabbihina minar rijali, laki-laki yang menyerupai wanita, bin nisa'i,
La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mutasyabbihina minar rijali, laki-laki yang menyerupai bin nisa'i, wanita. Rasul melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijali, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi tidak diperbolehkan menyerupai lawan jenis, baik dalam hal pakaian atau perilaku atau apapun. Menyerupai lawan jenis itu dilarang, tidak diperbolehkan. Maka pakaian juga tidak boleh menyerupai lawan jenis. Laki-laki tidak boleh pakai daster dan seterusnya, gitu ya. Nah, poin yang keempat, ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam adalah tidak menyerupai orang kafir. Let's check it out. Ini dia dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Hadis riwayat Abu Dawud. Sanadnya hasan, ya. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika kita berpakaian itu, berpakaianlah sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, agar kita tidak menyerupai orang-orang kafir, gitu. Kemudian poin yang kelima, pakaian itu tidak boleh tabarruj, ya. Tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Tidak boleh berhias secara sengaja terlihat. Nah, ini kalau ngomong tentang pakaian memang berhubungan dengan bab berhias, ya. Berhubungan dengan bab berhias. Tidak boleh tabarruj. Kita lihat sebentar. Quran surah Al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Jadi berhias yang seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu adalah sengaja menampakkan perhiasannya. Tabarruj, ya, terlalu berlebihan, ditampak-tampakkan begitu. Nah, ini dia adalah ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang poin penting utama adalah menutup aurat, kemudian terbuat dari bahan yang halal, tidak menyerupai lawan jenis, tidak menyerupai orang kafir, dan tidak tabarruj seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan di folder yang keempat. Let's check it out. Yang warna ungu ini larangan dalam berhias, ya. Kalau ngomong tentang pakaian memang banyak ngomong tentang berhias juga. Jadi di antaranya tadi tidak boleh tabarruj, menampakkan perhiasannya secara sengaja, tidak boleh, ya, tabarruj. Dan kemudian memasang tato tidak boleh. Bertato dalam Islam dilarang, mencukur, mencabut alis dilarang, say no, ya. Kemudian menyambung rambut tidak boleh sesuai hadis Nabi, menghitamkan, mencabut uban tidak boleh, memotong, mengikir gigi tidak boleh, meniru gaya laki-laki perempuan tak boleh, tadi sudah disebut, ya, dalilnya. Kemudian memakai minyak wangi yang bukan untuk suami juga tidak boleh. Boleh memakai wewangian tapi tidak boleh berlebihan, ya, biar tidak bau saja, asal tidak bau, tidak mengganggu temannya, begitu saja. Oke, kita lanjut. Ini folder yang terakhir, folder yang kelima. Let's check it out. Berisi tentang hikmah berpakaian syar'i, berpakaian yang sesuai syariat Islam atau syar'i, ya. Hikmahnya yang pertama adalah terhindar dari dosa mengumbar aurat. Nah, ini penting ini, ya. Kita kadang tidak tahu aurat ketika kelihatan orang itu dosa kita. Ada foto kita di media massa yang terlihat auratnya, sebagai contoh rambutnya kelihatan begitu. Kemudian media massa tersebut dilihat oleh orang sedunia, maka kita akan berdosa. Kita tidur tidak melakukan apa-apa, tapi dosa tetap jalan, itu namanya dosa jariah, ya. Kecipratan dosa terus karena foto kita yang terlihat aurat kita itu dilihat oleh orang sedunia.
gara-gara media sosial ada aurat kita terlihat, rambut tadi itu. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kalau anak-anakku semua masih ada foto yang kelihatan aurat di media sosial manapun, silakan dihapus dulu agar kita terhindar dari dosa mengumbar aurat, terhindar dari dosa jariah tadi itu. Kita tidur nggak ngapa-ngapain tapi kecipratan dosa terus gara-gara aurat kita dilihat orang sedunia di media massa, gitu ya, di media sosial begitu. Maka silahkan dihapus anak-anakku foto-foto kita yang masih terlihat auratnya, terlihat rambut sebagai contoh, diambil saja, dihapus saja dari media sosial agar kita terhindar dari dosa mengumbar aurat. Nah, ini hikmahnya berpakaian syar'i, berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama adalah terhindar dari dosa mengumbar aurat. Baik laki-laki perempuan, kalau ada aurat kelihatan segera diganti, dihapus fotonya biar tidak menjadi dosa. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, hikmahnya berpakaian sesuai syariat Islam adalah terhindar dari fitnah pandangan negatif, ya. Insya Allah kalau kita menggunakan pakaian yang tertutup, yang auratnya tertutup, kemudian sesuai dengan syariat Islam, kita terhindar dari pandangan yang negatif. Yang ketiga, terjaga kehormatannya. Dan yang keempat, terjaga dari perbuatan jahat dan maksiat. Orang tidak akan tersulut emosinya, tersulut syahwatnya kalau kita tertutup auratnya. Jadi insya Allah akan bisa terhindar, terjaga dari perbuatan jahat dan maksiat. Nah, biasanya kejahatan itu ada karena ada kesempatan, gitu ya, kata orang begitu. Kejahatan ada karena ada kesempatan. Nah, insya Allah ini salah satu hikmah berpakaian syariat Islam. Kita akan terjaga dari perbuatan jahat dan maksiat, terjaga kesehatan tubuhnya juga insya Allah, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat banyak hikmah berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Silakan dicari hikmahnya yang lainnya begitu ya. Oke, alhamdulillahirabbil-alamin, sudah kita bersama bedah ya, bersama-sama sudah kita bedah 5 folder kita ya. Jadi kita bersama-sama sudah belajar bagaimana sih berpakaian sesuai dengan syariat Islam itu. Sedikit yang kita pelajari hari ini, semoga membawa manfaat baik dunia akhirat, amin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita baca doa tutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.